yang dia ilmui, yang dia fahami, barakallahu fikum, walaupun dia tidak terlihat. Ya. Jadi kalau hari ini ya kebanyakan umat beragama, ya berarti keimanannya goyang. Mereka tidak kuat untuk apa? Untuk hanya beriman terhadap Tuhan yang esa, ya Tuhan yang tidak bisa dilihat. Mereka harus perlihatkan Tuhan itu. Nah itu. Ketidaksabaran, ketidakkuatan iman dalam apa? Bersabar untuk melihat Tuhan yang sebenarnya nanti di mana? Di akhirat. Akhirnya mereka ciptakanlah Tuhan-Tuhan. Ya, agar apa? Alasannya biar khusyuk. Kalau nggak kelihatan Tuhan nggak bisa dilihat, kayaknya nggak khusyuk itu beribadah. Ya, maka buatlah patung-patung. Barakallahu, bahkan barakallahu fikum, Nabi Isa alaihissalatu wassalam disembah, dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Nah, dan ketuhanan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya barakallahu fikum, itu bukan muncul dari Alkitab, ya, atau Bible yang dipegang, tidak, tapi hasil musyawarah, hasil muktamarnya para uskup-uskup gereja sedunia. Ya, barakallahu fikum, ini perlu diketahui sejarah. Ya, nah, pada konsili Nikea di tahun 325 Hijriah, 325 Masehi. Islam belum ada waktu itu. Nabi Muhammad SAW belum lahir. Ya. Nah, disitulah ditetapkan barakallahu fikum keyakinan bahwasanya Tuhan itu tidak hanya Allah Bapa, tapi Tuhan itu juga apa? Ya, putra. Itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di tahun 381 Masehi ada muktamar lagi, atau bahasa mereka barakallahu fikum, kalau bahasa kita muktamar. Ya, nah, ya. Di Konstantinopel. Ya, barakallahu fikum. Nah, di sana diputuskan bahwasanya Tuhan itu kayaknya nggak cukup dua. Tapi kita angkat Roh Kudus sebagai Tuhan juga. Nah, sehingga disinilah diputuskan bahwasanya ya Tuhan itu tiga, yaitu Trinitas. Ya, umat Katolik seluruh dunia sampai hari ini meyakini bahwasanya yang namanya Tuhan itu ada pada tiga, ya, tiga dimensi ataupun tiga zat. Ya, zat Bapa, zatnya Anak, dan Roh Kudus. Ya, barakallahu fiik. Konsili ya tadi, maksudnya konsili Nikea. Konsili itu bahasa mereka. Kalau bahasa kita tuh muktamar lah gitu. Ya, konsili Nikea, konsili Konstantinopel. Nah, yang merubah, mereka yang merubah akidah mereka sendiri. Bukan Alkitab. Ya, bukan Injil, bukan Bible, tidak. Lihat bagaimana ketidaksabaran mereka untuk mereka itu ingin lihat Tuhan. Itu aja sih masalahnya. Ya, barakallahu fikum. Seolah-olah semua yang diyakini itu harus terlihat. Ya, padahal tidak semua yang kita yakini itu bisa kita lihat. Sebagai contoh, ya, barakallahu fikum. Ya, kita menghirup udara ini. Yakin kita menghirup udara. Apakah udara ini bisa kita lihat? Kita sudah yakin kita bisa menghirup udara. Apakah udara bisa kita lihat? Tidak. Ya, lalu kenapa untuk zat yang menciptakanmu, yang menciptakan udara, engkau nggak yakin, harus engkau perlihatkan, barakallahu fikum. Ya, kenapa demikian? Nah, ya barakallahu fikum. Untuk udara saja yang kau hirup setiap hari, kau yakin dan kau tidak bisa melihatnya, lalu kenapa untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang menciptakan udara itu, engkau tidak sabar untuk menanti, untuk melihatnya nanti di akhirat? Nah, ini. Dan Islam terus mengajarkan ini. Ya, mengingatkan ini dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa.